Awal film memperlihatkan sebuah keluarga yang sangat bahagia. Seorang wanita bernama Lana, suaminya Ford, dan putri kecil mereka Maya. Lana adalah seorang guru di sebuah sekolah swasta. Untuk menjaga kebugaran, ia sering menghabiskan waktu dengan lari pagi sebelum memulai aktivitas mengajarnya. Selain sebagai guru, ia juga seorang ibu rumah tangga. Suatu hari, saat Lana sedang mengajar dan membagikan lembar ujian di kelasnya, ia menyadari salah satu murid, seorang pemuda bernama Benny, terus menatapnya. Tatapan Benny yang fokus itu terasa aneh bagi Lana. Setelah mengajar, Lana menjemput Maya. Di dalam mobil, Lana mengamati Benny melalui kaca spion. Ia melihat Benny sedang berjalan dengan seekor anjing. Perasaan takut tiba-tiba menghantuinya. Keesokan harinya, saat Lana sedang mendengarkan presentasi, beberapa siswi di kelasnya menertawainya dan bermain ponsel. Lana yang merasa tersinggung meminta salah satu wanita menyerahkan ponselnya dan berjanji akan mengembalikannya setelah kelas usai. Namun wanita itu berbisik sinis. Lana tidak terima dan memintanya mengulangi perkataannya. Tanpa malu, wanita itu dengan lantang menyinggung Lana. Marah, Lana meminta wanita tersebut keluar dan menghadap manajemen sekolah. Kejadian ini membuat Benny kembali menatap Lana yang terdiam dan merasa malu. Saat jam istirahat, Lana melihat ke jendela, tepatnya di tempat parkir sepeda. Ia melihat Benny melampiaskan amarahnya pada wanita yang sebelumnya menyinggung Lana di kelas. Lana kemudian mengobrol dengan rekan guru dan menceritakan bagaimana sikap Benny di kelas. Guru itu dengan santai menanggapi bahwa Benny terlihat seperti seorang pria muda. Lana melanjutkan ceritanya bahwa ia merasa Benny terus memandangnya di kelas. Rekan gurunya sampai terkejut, namun Lana mengakhiri pembicaraan mereka. Tak lama setelah itu, Lana memanggil Benny untuk bicara empat mata. Lana memberitahu Benny agar menjaga sikapnya, mengingat Benny adalah murid baru. Lana juga mengatakan bahwa Benny sepertinya belum menemukan jati dirinya karena perilakunya terhadap Lana yang tidak menyenangkan. Bukannya meminta maaf, Benny malah bertanya, "Apa yang kau inginkan dariku?" Lana berusaha tetap tenang dan menawarkan bantuan, tetapi Benny ragu dan membalas, "Aku tidak yakin kamu mau membantuku." Lana bingung lalu memberitahu bahwa ia telah melihat nilai ujian Benny yang sangat tidak memuaskan. Benny kembali bertanya dengan santai, "Apa yang kau inginkan dariku?" Marah, Lana pergi meninggalkannya. Di rumah, Lana membuka laptopnya untuk melihat nilai-nilai para siswa, termasuk nilai Benny. Setelah itu ia lari pagi seperti biasa. Keesokan paginya Lana kembali ke sekolah. Ketika di ruang kelas yang kosong, ia menemukan tas milik Benny. Ia memeriksa isinya dan menemukan sebuah sweater hitam. Tanpa sadar, ia mencium aroma sweater itu. Saat berada di kamar mandi, Lana dikejutkan oleh kemunculan Benny di belakangnya. Ia sangat ketakutan ketika Benny mendekat. Namun perasaan antara penolakan dan ketertarikan bercampur aduk. Lana berusaha menenangkan diri, tetapi ia segera menarik dirinya dan menegaskan agar Benny tidak mengulangi sikapnya. Benny malah membalas, "Bukankah kamu juga menyukaiku?" Lana terdiam dan sekali lagi memperingatkan Benny bahwa ia sedang bermain dengan pohon. Di kelas, sikap Benny terus berlanjut. Setelah kelas selesai, Benny mengikuti Lana dan mengajaknya bertemu malam itu. Lana menolak dan meminta Benny untuk menjauhinya serta melupakan apa yang telah terjadi. Lana kemudian menuju mobilnya dan menemukan kaca spionnya telah dirusak oleh seseorang yang tidak diketahui. Di rumah, Ford menanyakan masalah spion mobilnya, tapi Lana beralasan bahwa ia tidak sengaja menabrak pagar di sekolah. Keesokan harinya di kelas, ketika Lana memberikan pertanyaan, semua orang menertawakannya. Bahkan Benny mengangkat tangan dan menyinggungnya. Marah, Lana melemparkan tas Benny keluar dan menegaskan bahwa Benny akan menghadapi sanksi dari manajemen. Situasi bukannya mereda, beberapa teman Benny malah melempari Lana sehingga ia harus keluar dari ruangan. Pada hari berikutnya, telepon rumah berdering. Lana mengangkatnya, tetapi tidak ada suara dari penelpon. Ia menduga itu adalah Benny dan memutuskan untuk meletakkan gagang telepon agar panggilan itu terputus. Esok harinya, Lana hendak masuk ke kelas, tetapi ia mengamati Benny yang sudah ada di dalam. Lana akhirnya membatalkan niatnya untuk mengajar dan minta izin kepada manajemen untuk beristirahat hari itu, dengan alasan ia kurang sehat. Lana pulang ke rumah dan memasak untuk mengalihkan pikiran dari masalah yang ia hadapi. Setelah mengantar Maya ke sekolah, ia pergi ke pantai untuk merenung. Kemudian ia mengunjungi sebuah museum dan terkejut melihat Benny mengikutinya. Lana berusaha menghindari Benny, tetapi Benny terus mengikutinya. Ketika ia masuk ke dalam lift, Benny muncul dan ikut masuk. Dalam momen itu, Lana terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa, hingga akhirnya mereka memiliki romansa.
Di rumah, Lana berbohong tentang ia bermimpi dan memberitahu Ford melalui sebuah kiasan. Ia menceritakan bahwa ia bermimpi pergi ke pantai bersama Ford dan Maya. Ia mencoba berenang tetapi tidak bisa, kekuatannya melemah dan ia terus tenggelam. Ia terus berenang tetapi ia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Ungkapan kesedihan itu tidak membuat Ford menyadari dan memahami apa yang terjadi pada Lana. Hal ini membuat Lana menyimpulkan bahwa ia harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan dirinya sendiri tanpa bantuan Ford. Keesokan harinya, Lana kembali ke sekolah. Ia masuk ke ruang administrasi, mengambil berkas ujian Benny dan menyisipkannya ke dalam sweater milik Benny saat tidak ada yang memperhatikan. Beberapa hari kemudian, Lana melihat pihak sekolah membawa Benny pergi. Ia berpura-pura bertanya kepada teman gurunya tentang apa yang terjadi pada Benny. Teman gurunya memberitahu bahwa Benny telah dikeluarkan dari sekolah karena terbukti menerobos masuk ke ruang administrasi. Malam itu Lana terbangun dari mimpi buruk tentang berenang di pantai bersama Ford. Keesokan harinya, seperti biasa, Lana kembali ke kelas. Kali ini Benny tidak ada di kelas, tetapi bayangan wajahnya terus menghantui Lana. Kemudian Lana pergi ke sebuah toko buku bersama Maya. Di sana Maya marah kepada ibunya karena tidak diizinkan membeli sebuah boneka. Lana meminta Maya agar mereka pergi dan Lana berjalan di depannya. Namun saat ia berbalik, Maya sudah tidak ada. Lana melapor kepada pihak toko dan mereka memeriksa rekaman CCTV. Di layar muncul sosok Benny. Ketakutan Lana semakin kuat. Beruntung Ford menelpon dan memberitahu bahwa Maya ada bersamanya. Lana merasa lega, tetapi hatinya tidak tenang. Ia terus memikirkan kemunculan Benny di CCTV dan menduga Benny mungkin marah padanya dan berencana menyerangnya. Malam itu Lana tidak bisa tidur. Ia terbangun dan menemukan pintu rumahnya terbuka. Tiba-tiba ingatan tentang Benny kembali muncul dan terus menghantuinya. Lamunan itu terus memenuhi pikirannya. Tiba-tiba Ford datang mengejutkannya dan memeluknya. Di momen ini amarah Lana mulai muncul dan sebuah rencana dijalankan. Ia mengamati Benny yang keluar dengan sepeda motornya. Lana mengendarai mobil dan mengikuti Benny dari belakang. Ketika Benny berbelok ke jalan sepi, Lana yang dipenuhi dengan rasa benci, marah, emosi, dan sakit hati langsung menabrak Benny hingga terjatuh bersama motornya. Lana turun dari mobil untuk memeriksanya. Dan film pun selesai. Akhir kata, kisah ini menggambarkan perjalanan psikologi seseorang yang dihadapkan pada situasi yang rumit. Hal ini menunjukkan bagaimana perilaku yang mengganggu dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar dapat mengikis ketenangan hidup seseorang. Ketika individu merasa terisolasi dan tidak berdaya, mereka mungkin terdorong untuk mengambil tindakan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Hal ini menyoroti bahwa tekanan psikologis yang berkelanjutan dapat mengubah seorang korban menjadi pelaku, di mana tindakan itu menjadi respon akhir terhadap rasa takut dan keputusasaan yang mendalam. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.